Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Sepanjang tahun 2021 ada banyak peristiwa penting yang terjadi. Mulai dari vaksinasi pertama di Indonesia, terjadinya gelombang kedua COVID-19 yang diakibatkan varian Delta, hingga pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Di balik suka dan duka perjalanan sepanjang tahun, banyak pelajaran yang bisa diambil dan dijadikan pedoman untuk menyongsong tahun 2022. Tahun 2021 diawali dengan lonjakan kasus COVID-19 yang cukup tinggi. Namun di tengah perjuangan yang dihadapi, Indonesia kedatangan vaksin COVID-19 yang diperoleh dari berbagai mekanisme. Yang diawali dengan penyuntikan vaksin pertama pada Presiden Joko Widodo dan beberapa jajarannya. Sayangnya pada pertengahan tahun, yakni di bulan Juli, kembali terjadi lonjakan kasus yang sangat tinggi diakibatkan oleh varian Delta. Bahkan kasus harian mencapai lebih dari 50.000 dengan tingkat kematian lebih dari 1.000 orang per hari. Akhirnya kasus dapat cukup terkendali dan semakin melandai di bulan September. Dan melihat ini, pemerintah juga mulai menyiapkan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas. Hal ini juga terus beriringan dengan upaya percepatan vaksinasi, yang akhirnya pada Desember ini sudah mencapai 75% penyuntikan dosis pertama. Di tengah banyaknya kejadian tersebut, Indonesia juga mampu terus tumbuh secara ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua mencapai 7%. Dan diharapkan pada kuartal keempat ini juga pertumbuhan akan mencapai 5%. Ya, untuk membahas lebih lanjut, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyambut tahun baru 2022 dan evaluasi apa saja yang bisa kita pelajari dari tahun 2021, kita akan berdiskusi langsung bersama Bapak Mahendra Kadatu selaku Innovation Influencer. Selamat pagi Pak Mahendra, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Andrew, selamat pagi para pemirsa. Kabar baik, harus selalu optimis. Baik, kita langsung saja berdiskusi Pak. Ini sepanjang tahun 2021 memang banyak kejadian yang terjadi di luar dugaan kita. Mulai dari varian Delta yang sangat luar biasa yang menyebabkan lonjakan kasus sangat tinggi, ledakan kasus di bulan Juni dan Juli. Kemudian ada pagelaran PON, Pekan Olahraga Nasional, dan PTM yang sudah dibuka. Namun tentu di balik itu ada banyak pelajaran atau PR yang harus kita lakukan. Kalau Pak Mahendra melihat sendiri, apa saja yang perlu kita pelajari, apa saja yang perlu kita evaluasi di sepanjang tahun 2021? Baik Mas, memang tahun 2021 ya, tahun ini ya, hari ini terakhir, ini unik sekali. Kita dilanda gelombang kedua, COVID. Memang berat, Juni-Juli itu bahkan saya yakin hampir semua kehilangan orang yang kita kenal ya, yang meninggal karena COVID. Tapi kita juga menilik pelajaran bahwa kalau kita bisa sampai hari ini, di penghujung tahun 2021 ini, itu kita harus apresiasi juga semua pihak, baik pemerintah, dunia industri maupun masyarakat luas yang bahu-membahu menjaga ya, meskipun masih ada kekurangan tapi saling menjaga agar tidak terulang lagi, apalagi ada varian baru Omicron. Dan ini menjadi bukti bahwa masyarakat kita itu sebenarnya educated enough ya, dan punya hikmat, punya wisdom untuk melihat bahwa kita semua sudah capek. Ya, bisnis terhambat, kehidupan sehari-hari. Anda bayangkan rumah sudah no longer sanctuary, ya, sudah bukan tempat tinggal yang nyaman lagi. Ya, tempat kerja, tempat bermain, tempat meeting, ya, tempat berantem. Ya. Jadi itu yang kita harapkan selesai di tahun ini. Tentu hambatannya banyak. Tapi tahun ini juga kita belajar banyak bahwa human prevails. Bahwa orang-orang itu memiliki cara tersendiri, baik pribadi lepas pribadi, secara kolektif atau secara industri untuk survive. Ya, saya ingin mengucapkan kepada 3 unicorn baru di Indonesia dalam masa pandemi lahir. Ada Sendit, ada Ajaib, dan ada Kopi Kenangan. Congratulations guys ya, Anda membuat pride Indonesia. Pandemi tidak berarti apa-apa bagi Anda, Anda tetap berjuangkannya. Tentu kita berharap akan ada banyak lagi di tahun 2022 karena semua orang sudah capek ya, secara positif sudah lelah dengan keadaan kita terjebak dalam situasi seperti ini. Kira-kira seperti itu Mas Hendro.
Baik. Itu dia hal-hal penting yang harus kita pelajari dan evaluasi. Dan di tahun 2022, Pak Mahendra juga menyebutkan bahwa akan menjadi tahun ketapel bagi Indonesia. Ini bisa dijelaskan apa maksudnya, Pak? Apakah Indonesia benar-benar memiliki potensi untuk melesat jauh di 2022 dan banyak pemulihan di berbagai sektor yang akan terjadi? Oh ya, saya sangat optimis. Bukan karena saya over optimis, tapi karena logika mengatakan demikian. Tahun 2020 kita tidak bisa apa-apa. Mulai dari bulan Maret sampai Desember 2020 kita belum tahu binatang apa yang kita hadapi. 2021 kita dihantam sama Delta ya, tapi kita masih bisa mencoba mensiasati bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita belajar. Dan seperti beruang kutub utara, tahun 2021 itu adalah tahun hibernasi. Semuanya, baik orang per orang secara pribadi ya, atau kolektif masyarakat maupun industri, semuanya mengumpulkan energi. Bila tiba waktunya nanti, harapannya di 2022, semuanya melandai ya, baik Omicron, Delta juga sudah, karena kita ada imun, sudah mulai terbentuk di immunity untuk herd-nya. Kita memang akan menjadi seperti ketapel, ya, catapult year. Itu istilah yang banyak dipakai untuk orang-orang yang ada di Silicon Valley. Kenapa? Karena selama masa hibernasi, berbeda dengan binatang. Manusia itu hibernasi itu memikirkan, berstrategi. Ya, tentu tidak semua mampu melakukan itu. Tapi industri punya mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri dengan berstrategi yang baik. Karena kalau kita lihat new normal itu tidak ada. Next normal sebenarnya tidak ada. Dengan kondisi seperti ini, yang ada adalah never normal. Kita harus akui. Begitu kita bilang new normal, ada sesuatu yang baru lahir lagi. Ya, disrupsi tidak hanya di satu bidang saja, tapi hampir semua aspek kehidupan kita. Jadi tahun ketapel adalah tahun ketika kita mundur. Karena tahun ini adalah Great Reset. Kalau World Economic Forum mengatakan kita itu sedang riset global. Apapun itu, ekonomi, industri, orang per orang, sedang memikirkan ulang. Yang tadi bahasa beruang kutubnya adalah hibernasi. Enaknya gimana ya? Kita bisnis apa? Cara menyelamatkan bisnis kita bagaimana? Sekolah gimana? Kuliah bagaimana? Nah, Great Reset ini itu menarik mundur semua strategi. Harapannya di awal tahun 2022 dilepaskan itu. Ya, kantong ketapel supaya kita maju lebih pesat. Kenapa? Karena seluruh dunia melakukannya. Jangan pikir hanya Indonesia saja yang menyiapkan ketapel itu. Semua ingin maju dengan cepat pada saat garis atau tembakan pistol start ditembakkan. Tetangga-tetangga kita India, China, ya, Malaysia, Vietnam bahkan ya, mereka memikirkan begitu time to start, ya, get set, mereka pergi, mereka lari, bukan jalan lagi. Dan ini yang disebut bagaimana kita memulihkan dengan lebih cepat. Tidak heran kalau di kuartal kedua tiba-tiba kita 7%, padahal di kuartal pertama pertumbuhan kita 0,74% minus, lalu menjadi plus. Artinya apa? Geliat itu sudah ada, tanda-tanda itu sudah ada, kita akan ketapel. Triwulan terakhir kemarin memang turun 3,51. Harapannya triwulan terakhir ini nanti akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan atau pemerintah. Harapan kita memang 7% lagi. Kenapa? Karena itu ada confidence level yang akan kita bentuk supaya semua orang ikut menjadi ketapel itu, menjadi bagian dari launching yang cepat sekali itu. Kira-kira seperti itu ya. Prinsip atau mekanisme catapult year, tahun ketapel. Ya, Mas Andrew. Baik, jadi memang ekonomi sudah mengalami pertumbuhan di kuartal kedua bahkan sampai 7% ya Pak Mahendra. Namun melihat kita sekarang, Betul. kondisi kita, realitas sekarang banyak mahasiswa yang baru lulus dari kampusnya, namun kesulitan Pak Mahendra untuk mendapatkan pekerjaan dan banyak juga teman-teman kami yang terkena PHK kemudian juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk bisa melengkapi diri mereka sendiri agar di tahun 2022 mereka bisa kembali mendapatkan pekerjaan, kembali produktif, atau bahkan mungkin bisa membuat sebuah perusahaan baru menjadi wirausaha? Baik, saya akan menjawab yang pertama dulu bagaimana anak-anak lulus kuliah ya, sudah dapat ijazah sarjana atau diploma, sulit mencari kerja. Kita harus jeli.
Tidak semua orang yang baru lulus sulit dapat bekerja karena tidak ada lapangan kerja. Lapangan kerja baru banyak sekali. Kita sudah punya hampir 10 unicorn ya hari ini ya, dan akan makin banyak merekrut karena investor luar ingin pengembangan itu. Pasar kita terlalu besar untuk tidak merekrut orang baru, kecuali otomasi sudah full blown ya, sudah robotik ya. Saya kira belum sampai ke situ. Lalu saya akan pertanyakan, jangan-jangan sistem perkuliahan atau sistem pendidikan kita itu perlu di-upgrade supaya begitu orang-orang lulus, mereka menjadi kompetitif di pasar kerja. Kalau mereka lulus hanya untuk for the sake of paper, ijazah, tanpa ada keterampilan tambahan, ya akan sulit. Karena pasar sekarang bergerak cepat, yang tadi saya sebut ketapel ya, ketapel itu cepat sekali begitu dilontarkan. Mereka ingin pegawai baru dari sarjana atau fresh graduate yang sudah sedemikian rupa ready. Kalaupun di training, tidak perlu sampai sebulan, sampai MT 1 tahun, tapi sudah ready. Ya. Jadi mungkin bukan karena tidak adanya peluang baru untuk employment, tapi karena mereka tidak qualified atau belum sampai pada tahap itu. Saran saya, kalau mengubah sistem pendidikan sangat sulit. Ubahlah kita, para mahasiswa yang sekarang masih kuliah dan masuk tahap akhir skripsi dan mau lulus, silakan Anda mempelajari kebutuhan pasar. Anda pelajari skill apa yang harus Anda pelajari secara ekstra di luar mata kuliah Anda atau peminatan Anda. Misalnya Anda orang marketing, belajarlah di luar kampus tentang data science atau data analytics. Belajarlah misalnya coding, sederhana. Bukan untuk melakukan coding, tapi Anda menjadi mengerti bagaimana algoritma sebuah komputer atau aplikasi itu berjalan. Ya. Karena tahun 2022 itu kita harus good in two things, good in numbers and good in people. Kita harus pastikan bahwa ketika kita masuk dunia kerja, kita itu memiliki kompetensi di keduanya. Bukan soal marketingnya doang, jago di misalnya psikologi, Anda tetap harus mempelajari hal-hal baru praktikal yang begitu Anda wawancara, ditanya, kamu bisa ini nggak? Bisa aplikasi itu nggak? Anda dengan confidence mengatakan, oh ya saya bisa. Yang kedua, banyak orang di PHK. Ini adalah masalah bahkan sebelum pandemi. Kalau kita lihat trennya, pandemi ini hanya mempercepat proses jumlahnya. Sebagian karena industri melakukan otomasi, ya, sudah mulai ramping. Jadi yang dulu misalnya 100%, ternyata dengan 70% bisa tetap menjalankan fungsi 100%. Tentu ada yang terbuang lah dalam tanda petik ya, tersingkirkan. Tapi jangan khawatir, ya. Sekarang banyak sekali pendidikan keterampilan gratis yang ada di internet, di YouTube, ya. You name it, you have it. Anda pelajari hal-hal baru yang di luar kebiasaan Anda. Misalnya Anda seorang operator, Anda juga harus mulai belajar marketing, ya, insight. Bagaimana Anda memakai sosial media. Anda belajarlah sesuatu yang di luar pakem Anda. Tidak menjadikan Anda seorang palu gada, enggak. Tapi itu yang dibutuhkan pasar. Pasar berubah, zaman berubah. Anda juga harus ikut update, upgrade, upskill, adapt, and adopt. Kira-kira begitu, Mas Andrew. Oke, baik. Jadi itu yang harus kita perhatikan ya. Zaman akan terus berkembang, terutama di zaman sekarang saat ini semuanya serba digital, teknologi juga semakin maju. Kita harus bisa mengikuti perkembangan itu. Kalau tidak, justru malah kita yang tertinggal dan kita akan kesulitan dengan dunia yang nanti ke depannya akan semuanya serba digital. Terima kasih Pak Mahendra, kita harapkan pemirsa di rumah dan masyarakat luas di tahun 2022 bisa lebih produktif lagi sehingga berbagai sektor mulai dari pendidikan, ekonomi, kesehatan juga bisa semakin pulih dengan cepat dan Indonesia bisa kembali bangkit seperti sedia kala. Terima kasih Pak Mahendra telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan tayangan Kilas Balik tahun 2021. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.